Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Al-Mukhtar, beliau Ummul Ma'had Ibu Nyai Haji Amis Rasih yang saya hormati, Gus Muhammad Taifur SPD, Gus Ataur Rahman MPD, Gus Syukron yang saya hormati, para kiai, para asatid Pondok Pesantren Al-Mukhtar yang saya hormati, para pengurus Pondok Pesantren Al-Mukhtar yang saya hormati juga. Tak lupa para pemirsa yang saya hormati dan yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan acara kultum di kesempatan di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, bagaimana puasa kita semuanya sampai dengan hari ini? Masih berpuasa? Semoga puasa kita di tahun ini betul-betul puasa yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan untuk kita semuanya, terutama para pemirsa yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Berbicara tentang masalah puasa, tentu saja para pemirsa sudah paham apa itu puasa. Sedikit boleh kita ulas sedikit tentang puasa. Itu adalah secara lugat itu menahan atau imsak atau menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang ada hubungannya dengan puasa. Sehingga puasa itu ada beberapa golongan atau beberapa hal tentang puasa. Keterangan yang saya baca di kitab Durratun Nasihin halaman 12, di situ dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin yang diambil dari kitab Zabatul Aidin. Di situ menjelaskan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan atau 3 kelompok, 3 golongan. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khawasul khawas. Nanti kita akan ulas secara singkat apa itu saum-saum yang 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah saumul awam, atau bisa diartikan puasanya pada umumnya manusia, yaitu kaful batni nganil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang diinginkan dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Itu puasa secara umum, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai dengan waktu maghrib. Itu secara umum, semuanya tahu itu puasa, maka namanya saumul ngawan. Kemudian yang kedua adalah saumul khawas, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Maka saum ini tidaklah terlaksana kecuali dengan mendawamkan 5 hal. Seperti halnya yang disampaikan dalam satu hadis
yang ada di dalam kitab Tuhfatul Nasihin ini dijelaskan bahwa diriwayatkan dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya'a, ada 5 hal yang bisa atau saumul khawas itu bisa terlaksana dengan mendawamkan 5 hal. Yang pertama adalah khudul basar, ngangkuri ma yadumu syar'an. Saya pegang kitabnya saja biar kita lebih jelas, para pemirsa juga lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan, karena saya menyampaikan dengan dasar yang ada dalam kitab, bukan dasar pemikiran saya. Yaitu yang pertama adalah dengan mendawamkan, dengan menutup mata dari hal-hal yang dicela oleh syariat. Tentu mata kita tidak boleh memandang hal-hal yang bukan seharusnya dipandang oleh mata kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan dengan hibah wal kadzab wan namimah wal ya'in al-ghumum. Menjaga lisan dari hibah, berbohong, ngerasani cara wong Jawa, dari kemudian mengadu domba. Nah, menjaga lisan seperti halnya yang disampaikan oleh sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda khomsatu asya tuhbitu saum ay tabtulu sawabi. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Jadi puasa kita yang sudah kita laksanakan dalam sehari, menahan diri dari makan dan minum, melaksanakan menjaga lisan, kemudian menjaga mata, itu bisa hilang kepahalanya dengan 5 hal, gara-gara 5 hal. Yang pertama adalah al-kazbu, bohong, wal ghibatu, ngerasani, adu domba, sumpah serapah, menipu, dan juga wanadru bisahwah. Nah, ini kadang-kadang yang sering kali terjadi, wanadru bisahwah, melihat dengan syahwat. Pemahamannya itu kadang-kadang sangatlah bisa dikatakan siri, rahasia. Karena yang namanya memandang dengan syahwat itu bisa saja tidak memandang langsung ke orangnya. Kita memandang melalui gambar saja, itu ketika itu dengan syahwat, itu pun sudah bisa membatalkan pahala puasa. Padahal kita sering melihat, terutama para pemirsa yang biasa melihat di akun-akun YouTube itu banyak sekali. Mungkin, tapi saya sendiri tidak begitu tidak begitu sering melihat seperti itu, sehingga tidak tahu apa memang ada atau tidak. Di televisi sering ditayangkan gambar-gambar. Ketika itu kita memandang dengan syahwat, itu pun sudah bisa menghilangkan pahala puasa. Maka berhati-hatilah. Maka puasanya orang khuas itu, orang-orang yang khusus, orang-orang sholihin itu, yang kedua adalah menjaga lisan dari hal-hal itu. Yang pertama itu menjaga mata dari penglihatan yang tidak diridhoi oleh syariat atau tidak, yang dicela oleh syariat. Yang kedua menjaga lisan dari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah kaful uzun ngan istimang kulil makruh, menjaga telinga
dari mendengar sesuatu yang dimakruhkan atau tidak disukai. Tentu kita sering sekali kita sedang berpuasa tapi kita asik mendengarkan orang-orang yang lagi rasan-rasan. Kita asik mendengarkan musik sampai dengan melalaikan waktu sholat. Nah itu bisa saja itu bisa menghancurkan ibadah puasa kita. Orang-orang soleh menjaga itu semua. Kemudian yang keempat adalah menjaga seluruh anggota badan nganil makarih. Seluruh tubuh itu dari mulai tangan, kaki, mata, telinga, perut, semuanya dijaga dari hal-hal yang dimakruhkan. Perut tidak diisi dengan yang tidak halal. Sampai-sampai Nabi mengatakan mengisi perut dengan perkara yang halal saja itu jelek. Terlalu penuh dengan perkara halal. Perut diisi dengan perkara halal yang berlebihan itu saja sudah jelek, apalagi diisi dengan yang haram. Nah ini orang-orang puas, orang-orang salihin puasanya itu menjaga dari hal-hal seperti itu. Dan yang kelima adalah sebentar saya lihat dulu, al-istighfar minal halal waqtal iftar. Tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang halal pada saat berbuka. Ini orang-orang sholihin tidak seperti itu. Orang-orang yang puasa orang-orang khos itu tidak seperti itu. Berbuka cukup untuk membatalkan puasa. Dan tidak dipenuhi perutnya dengan ketika kita berbuka. Itu adalah golongan puasa orang kedua, atau golongan kedua khawas orang-orang sholihin, orang-orang ahli ibadah, yaitu menjaga seluruh anggota badan dari segala hal yang tadi saya sampaikan. Para pemirsa yang berbahagia, tadi sudah saya jelaskan golongan orang-orang atau golongan puasa orang-orang khawas atau orang-orang sholihin, yaitu menjaga seluruh anggota badannya dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Kemudian kelompok atau tingkatan saum yang ketiga atau yang terakhir adalah saumul khawasul khawas, yaitu puasanya menjaga yang dimaksud dengan puasa itu menjaga hati dari berpikir ke selain Allah. Wah, ini luar biasa emang. Namanya juga khawasul khawas. Puasanya orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu, dan tidak banyak yang bisa melakukan seperti itu. Yaitu puasanya hati dari berpikir dunia. Puasanya hati menahan untuk berpikir tentang duniawi. Lebih ke memikirkan Allah, lebih ke perbanyak ibadah, lebih ke untuk berzikir. Hati digunakan untuk berzikir. Pikirannya itu tidak melulu duniawi dan tidak berpikiran ke selain Allah. Ini puasanya orang-orang yang luar biasa, khawasul khawas. Puasanya para nabi, puasanya para shodiqin, ahli-ahli hakikat yang terus berzikir menyebut nama Allah, bukan hanya lisannya, bukan hanya anggota tubuhnya, semuanya berzikir. Setiap melihat apapun dia ingat Allah, setiap berpikir apapun dia ingat Allah.
itulah puasanya khuasul khuas. Lihat terus berbukanya bagaimana? Berbukanya yaitu dengan ketika dia ingat selain Allah, maka berarti puasanya batal. Itu keterangan yang ada dalam kitab Zabatul Wa'idin yang kemudian dipindah atau dinukil ke kitab Durratun Nasihin. Para pemirsa yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat, menambah pengetahuan kita semuanya, sehingga dalam kita melaksanakan puasa betul-betul bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tapi betul-betul kita mendapatkan kebaikan ibadah dalam berpuasa. Tentu dengan ya paling tidak kita termasuk golongan puasa orang-orang solih, yaitu dengan menjaga seluruh tubuh kita, anggota badan kita, hati kita untuk selalu beribadah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala yang kita dapatkan betul-betul pahala yang maksimal, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, as-shaumu li wa anna ajzi bihi, seperti itu. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Kadar pahala yang kita dapatkan ya sebagaimana apa yang kita usahakan. Semakin baik kita dalam menjaga diri, menahan diri, menahan hawa nafsu, bukan hanya sekitar menahan lapar dan haus, semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.